Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sepertinya semua sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran Pancasila hari ini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan seperti biasa ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rahmat Syafrullah, Indri Arianti, Imro'atun Hasana, Ananda Putri, Maria Veronica, Hafiz. Oh, hari ini Hafiz tidak masuk karena sakit. Baiklah anak-anak, karena akhir-akhir ini sedang ada virus yang mewabah, jadi anak-anak sekalian tetap jaga sistem imun kalian, kekebalan tubuh kalian. Jangan lupa gunakan masker setiap kali kalian keluar rumah. Oke. Baiklah, apakah semua yang hadir hari ini semangat untuk mengikuti pembelajaran PPKN? Sekali lagi, apakah kalian semua semangat? Oke, kalau kalian semangat, Ibu juga sangat semangat untuk mengajar hari ini. Baiklah, sebelum itu, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari mengenai apa? Ya, benar sekali, Nak Imro'atun. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem hukum dan jenis peradilan di Indonesia. Sebelum itu, ada yang sudah sempat tahu atau mendengar dari orang tuanya apa itu peradilan? Ya, Nak Rahmat? Oke, ada yang ingin menambahkan atau ada yang sudah mendengar lebih banyak lagi mengenai peradilan di Indonesia? Baiklah, Nak Fajri silakan. Ya, benar sekali anak-anak. Sistem peradilan ataupun sistem hukum dan jenis peradilan di Indonesia itu sangat beragam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, mengenai peradilan itu adalah tempat orang melakukan perkara dan hukum itu sendiri bersifat mengikat, di mana peradilan itu menggunakan hukum untuk menindaklanjuti perkara yang dilakukan oleh masyarakat atau individual. Oke, Ibu berdiri dulu ya. Anak-anak sekalian, diharapkan ketika kalian sudah mempelajari mengenai sistem hukum dan juga jenis peradilan di Indonesia ini, anak-anak mengetahui dan taat terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Tapi kalau bisa anak-anak tidaklah masuk dalam beberapa perkara yang diadili di jenis pengadilan. Jangan sampai anak-anak masuk ke pengadilan, karena biasanya orang-orang yang berperkara di pengadilan memiliki masalah ataupun perkara yang dilakukan seperti misalnya pembunuhan ataupun perceraian dan hal lainnya. Jadi diharapkan ketika anak-anak sudah mempelajari mengenai sistem hukum ini, anak-anak sekalian taat pada peraturan hukum. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai apa itu sistem hukum dan apa saja jenis hukum. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan video kepada kalian mengenai sistem hukum dan jenis peradilan ini yang sudah Ibu buat semalam. Untuk ketua kelas, silakan persiapkan proyektor dan laptop untuk menayangkan video. Setelah menonton video ini, kalian akan Ibu berikan pertanyaan, dan bagi yang cepat menjawab dan juga tepat akan Ibu berikan reward. Oke? Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Hari ini kita akan masuk pada bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Apa ya kira-kira yang akan kita bahas dalam bab ini? Hal-hal yang akan kita bahas pada bab ini ialah mengenai pengertian hukum, pengertian sistem hukum nasional, sifat-sifat hukum, penggolongan hukum, dan jenis pengadilan di Indonesia. Sebelum itu, marilah sama-sama kita mengetahui terlebih dahulu pengertian hukum menurut para ahli. Menurut Suroso,
Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang bertujuan dalam mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat yang memiliki ciri perintah serta larangan yang sifatnya memaksa, di mana memberikan suatu sanksi bagi yang melanggar hukum. Menurut Aristoteles, salah satu tokoh dunia bernama Aristoteles menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan dari berbagai peraturan yang bukan hanya memiliki sifat mengikat, namun juga hakim bagi masyarakat, yang mana hakim diawasi oleh berbagai undang-undang ketika menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum itu ialah suatu peraturan yang mengikat yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, dan apabila terjadi pelanggaran atasnya akan dikenai sanksi tegas. Selanjutnya ialah mengenai sistem hukum nasional. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Nasional memiliki arti bersifat kebangsaan, berkenaan dengan atau berasal dari bangsa sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum nasional merupakan suatu perangkat hukum yang secara teratur saling berkaitan dalam mengatur jalannya ketertiban operasional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja di bidang hukum secara menyeluruh dalam suatu negara. Yang ketiga ialah mengenai sifat-sifat hukum. Pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum membuat berbagai peraturan, baik itu peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tindakan manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan. Sifat hukum yang kedua ialah bersifat memaksa. Hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan. Terdapat sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, hukum itu adanya sanksi. Maksudnya, bagi siapapun yang melanggar atau tidak menaati peraturan akan dikenai hukuman yang berupa sanksi atau denda. Materi selanjutnya ialah berkenaan dengan penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi menjadi 3 bentuk. Penggolongan hukum pertama berdasarkan bentuknya. Ada 2 jenis hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis memiliki arti bahwa hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Keputusan Presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lainnya yang telah dikodifikasi. Kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Akan tetapi, tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis ialah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Penggolongan hukum berikutnya ialah berdasarkan sumbernya. Ada 5 jenis hukum berdasarkan sumbernya, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Hukum undang-undang diartikan sebagai jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan memiliki arti jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat yang timbul di masyarakat. Hukum traktat ialah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Hukum jurisprudensi merupakan jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan di pengadilan. Terakhir, yaitu hukum ilmu. Hukum ilmu diartikan sebagai jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh.
Penggolongan hukum yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya. Ada dua jenis hukum berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa ialah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya, hukum bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Hukum yang mengatur diartikan sebagai suatu jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya, hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait. Materi terakhir pada pembahasan kali ini ialah mengenai jenis peradilan di Indonesia. Jenis peradilan yang pertama ialah peradilan umum. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri di tingkat kabupaten atau kota, pengadilan tinggi di tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri di tingkat kabupaten atau kota ini ialah pengadilan tingkat 1 yang mengatur mengenai perkara pidana ataupun perdata, misalnya mengenai perkawinan, perceraian, pembunuhan, ataupun kriminalitas. Pengadilan tinggi di tingkat provinsi disebut juga sebagai pengadilan tingkat kedua. Maksudnya, jika para pihak yang berperkara belum merasa puas dengan hasil putusan tingkat 1, maka masih dapat mengajukan banding untuk tingkat kedua ini. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Disebut juga sebagai pengadilan tingkat 3 yang apabila para pihak yang berperkara masih merasa tidak puas pada putusan hakim di tingkat kedua, maka dapat mengajukan kasasi di tingkat ketiga ini. Jenis pengadilan yang kedua ialah Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat PT-UN. Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. Pengadilan ini menyelesaikan sengketa-sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan hukum atau pejabat tata usaha negara tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat tata usaha negara agar supaya SK tersebut dicabut. Pengadilan yang ketiga ialah Pengadilan Agama. Pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989. Merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam. Jenis peradilan terakhir ialah peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota, yang dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang panitera. Nah, dari video yang sudah kalian tonton bersama tadi, bagaimana? Apakah kalian sudah mulai mengetahui dan memahami apakah itu sistem hukum dan apa saja jenis peradilan di Indonesia? Baik, kalau begitu langsung saja Ibu berikan pertanyaan seputar video yang sudah Ibu tayangkan. Silakan anak-anak tulis terlebih dahulu soalnya, lalu jawab di kertas 1 lembar. Kumpulkan ke Ibu. Bagi siapa yang cepat dan tepat, minggu depan akan Ibu berikan reward. Jadi, silakan jawab dengan benar dan tepat. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang kalian tangkap dari video tadi mengenai pengertian hukum.
Yang kedua, menurut video yang sudah ditayangkan tadi, ada berapa jenis sifat hukum dan berikan penjelasannya. Yang ketiga, jelaskan mengenai 3 penggolongan hukum. Yang keempat, sebutkan jenis peradilan yang sudah Ibu tayangkan melalui video yang sudah kalian tonton tadi. Yang kelima, berikan tanggapan kalian mengenai hukum yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, jika sudah kalian tulis, maka hari ini sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu soalnya, dan bagi siapa yang tercepat mengumpul dan tepat, minggu depan akan Ibu berikan rewardnya. Baiklah anak-anak, setelah kita menonton video dan juga kalian sudah menjawab soal serta mengumpulkannya ke Ibu, sekarang adakah anak-anak yang berani untuk memberikan tanggapan mengenai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Nak Imratan. Iya, baiklah, terima kasih Nak Imratun atas tanggapannya. Mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin menanggapi lagi atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Nak Fajri. Baiklah, terima kasih Nak Fajri. Satu lagi. Oke, yang di belakang, Ananda, silakan. Baiklah, terima kasih Anak Ananda. Baiklah anak-anak sekalian, dari ketiga penjelasan teman-teman kalian tadi, semuanya benar. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga teman kalian yang sudah berani menanggapi. Luar biasa sekali. Ya, benar sekali, kesimpulan hukum atau sistem hukum dan jenis peradilan pada hari ini bahwa hukum itu merupakan suatu aturan yang bersifat mengikat yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, dan apabila terjadi pelanggaran di dalamnya maka akan dikenai sanksi yang tegas. Selanjutnya, jenis peradilan itu ialah peradilan umum atau pengadilan negeri yang berada di tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya, yang kedua ialah pengadilan tertinggi yang berada di tingkat provinsi. Yang ketiga ialah Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia yang terletak satu-satunya di ibu kota negara. Yang selanjutnya ialah peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan lainnya seperti tata usaha negara, peradilan narkotika, peradilan tindak pidana korupsi, dan peradilan-peradilan lainnya. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah berada pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, anak-anak akan Ibu berikan tugas rumah. Nah, tugas rumahnya ini sangatlah mudah. Jadi, anak-anak sekalian akan membentuk kelompok yang kelompoknya ini akan Ibu serahkan pembagiannya kepada ketua kelas. Jadi, sepulang kelas ini, silakan ketua kelas menentukan siapa saja kelompoknya. Satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok saja. Nah, masing-masing kelompok harus mencari video bagaimana proses berperkara di pengadilan. Dan catatannya, dalam satu kelompok dengan kelompok yang lainnya tidak boleh sama jenis peradilannya. Jadi, misal kelompok 1 sudah pengadilan umum, kelompok 2 haruslah memilih pengadilan lainnya. Baiklah, apakah sudah bisa dipahami? Ya, pengadilan tidak boleh sama dan pembagian kelompoknya diserahkan kepada ketua kelas. Ketua kelas jangan lupa nanti tolong dikirimkan ke Ibu melalui WhatsApp tentang nama-nama kelompoknya ya. Jadi nama-nama kelompoknya dikumpulkan ke Ibu melalui WhatsApp. Ibu tunggu beserta jenis pengadilannya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum itu adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi kita hari ini?
Oke, jika tidak ada, maka persiapkan diri kalian. Minggu depan kita akan menonton mengenai proses pembuatan atau proses berperkara di pengadilan. Dan sekaligus materi kita minggu depan yaitu mengenai proses pengadilan di tingkat kabupaten atau kota. Artinya di tingkat pertama yaitu pada pengadilan umum atau pengadilan negeri. Oke, anak-anak tetap semangat, jangan lupa persiapkan diri kalian, tetap jaga kesehatan kalian. Karena akhir-akhir ini wabah atau virus sangat dekat dengan kita. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak, Ibu ucapkan. Marilah kita sama-sama bersyukur atas kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bersyukur menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ibu ucapkan selamat pagi dan tetap semangat jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.